Teman-teman pelayan KKR GBKP dimanapun kita berada, sekarang kita akan mempersiapkan materi pembelajaran kita, pengajaran kita tanggal 7 Mei 2023. Salam untuk kita semua, mari kita memulai sermon ini dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ketika Engkau memakai kami untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan bagi anak-anak-Mu yang tergabung di dalam KKR. Perlengkapi setiap kami untuk boleh memberitakan pengajaran firman Tuhan dalam minggu ini. Kami memulai sermon ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman pelayan KKR, sebagaimana yang sudah diatur oleh gereja kita, tanggal 7 Mei 2023, yang menjadi bahan pengajaran kita pada kitab 1 Tawarikh pasal 16, ayat 23 sampai 27, saya akan bacakan demikian firman Tuhan yang tertulis. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Demikian firman Tuhan yang menjadi bahan pengajaran kita. Dan bacaan remaja saya akan bacakan di Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataraannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sedemikian jauh yang menjadi bahan pengajaran kita terkait dengan bacaan remaja dan bahan Alkitab pada Minggu tanggal 7 Mei 2023. Tema untuk kelas balita, anak kecil, anak tanggung, dan remaja, bernyanyi memuji Tuhan. Ini yang menjadi tema kita pada minggu ini. Teman-teman, rekan-rekan pelayan KKR se-GBKP, sedikit saya akan membongkar sedikit terkait dengan latar belakang kitab Tawarikh. Kitab 1 Tawarikh banyak bercerita tentang kisah bagaimana pembangunan bait suci, ada perubahan antara kemah suci yang pada saat itu berpindah-pindah menjadi bait suci yang didirikan oleh Raja Salomo. Dan yang kedua, inti dalam pengajaran di dalam 1 Tawarikh ini terkait dengan kualitas pertemuan dengan Tuhan, ibadah dengan Tuhan. Ini dua hal yang menjadi bahan penting di dalam 1 Tawarikh. Tema-tema penting dalam 1 Tawarikh yaitu pembangunan bait suci sudah selesai dan kualitas ibadah. Salah satu di antara kualitas ibadah di dalam renungan kita pada Minggu tanggal 7 Mei adalah terkait dengan tema kita bernyanyi memuji Tuhan. Sungguh luar biasa. Ada literatur yang mengatakan bahwa
kekuatan suatu nyanyian yang kita nyanyikan melalui hati dengan yakin dan percaya, sungguh-sungguh luar biasa dahsyatnya, sungguh-sungguh luar biasa kuasanya. Kita bisa tahu Musa dibesarkan di kerajaan Mesir. Ya, cerita Musa, kisah Musa kita sudah bisa tahu bagaimana Miriam yang menolong Musa agar tetap diasuh oleh ibunya sendiri. Jadi di kerajaan Mesir, Musa tidak akan mungkin mendapatkan pengajaran tentang firman Tuhan karena beda agama, beda kepercayaan. Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa Musa mengenal Tuhan lewat nyanyian sang ibu. Ketika ibunya bernyanyi, orang-orang Mesir tidak akan curiga dalam pengajaran yang ia lakukan. Jadi dalam nyanyian ibunya, ia memperkenalkan Allah. Wow, luar biasa sekali bahwa melalui nyanyian kita bisa mengenal Allah itu sendiri. Contohnya Musa. Seandainya ibunya mengajar tentang firman Tuhan, pasti kerajaan Mesir, orang-orang, pemimpin-pemimpin di kerajaan pasti curiga dengan ibunya Musa. Oleh karena itu dia mengajarkan tentang Allah, kuasa Allah itu melalui nyanyian sejak Musa sejak masih kecil. Jadi ini dia yang pertama. Yang kedua, ternyata kekuatan nyanyian itu merupakan menceritakan pengalaman kerohanian. Jadi setiap nyanyian itu menjadi suatu pengalaman kerohanian sang pencipta lagu, ataupun mungkin menjadi pengalaman kerohanian bagi kita yang menyanyikan lagu tersebut. Dengan demikian, kekuatan nyanyian tidak berlebihan ketika kita katakan bahwa kekuatan nyanyian menjembatani kita bertemu dengan Tuhan. Ini dia. Jadi ada 3 yang kami temukan kekuatan nyanyian itu, yaitu mengenal Tuhan melalui nyanyian, menjadi pengalaman kerohanian, dan menjembatani kita bertemu dengan Tuhan. Jadi teman-teman pelayan KKR SGBKP, minggu ini kita mengajar tentang bernyanyi memuji Tuhan. Jadi kita tidak terlepas dari teks kita pada minggu ini, 1 Tawarikh 16 23 sampai 27. Bagaimana nyanyian ini bagian dari nyanyian Daud yang menyaksikan tentang kebesaran Allah. Jadi ada minimal 3 yang menjadi fungsi bernyanyi ataupun fungsi nyanyian. Yang pertama yaitu adalah, kalau saya katakan, fungsi nyanyian itu menjadi salah satu respon iman kita. Orang yang beriman dia pasti bernyanyi, dan melalui nyanyian kita menceritakan, merespon. Salah satu respon iman kita adalah melalui nyanyian. Jadi ini dia yang pertama, fungsi nyanyian. Yang kedua, fungsi bernyanyi yaitu memberitakan. Jadi saksi, seperti itulah ya, memberitakan. Di ayat 24 juga dikatakan di situ, ceritakanlah kemuliaannya, ceritakanlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib kepada bangsa-bangsa, kepada segala suku bangsa. Ini yang dituliskan di dalam 1 Tawarikh ini. Dan di samping bernyanyi merupakan salah satu respon iman, memberitakan, dan yang ketiga adalah fungsi bernyanyi, ya betul, memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, memuji kebesaran Tuhan itu sendiri. Jadi teman-teman pelayan KKR, bernyanyi memuji Tuhan, ini yang menjadi tema kita pada minggu ini di setiap kelas balita, anak kecil, anak tanggung, dan kelas remaja, semua sama bernyanyi memuji Tuhan. Jadi saya terpikir
Ternyata ketika kita sudah bernyanyi memuji Tuhan sesuai dengan yang diharapkan dalam teks renungan kita, sungguh-sungguh luar biasa ketika ini bisa kita lakukan. Ketika kita bernyanyi memuji Tuhan lewat hati dan melalui iman, berarti di sini anak-anak KAKR kita sudah ikut terlibat dalam tritugas gereja. Tritugas gereja. Ketika mereka berlatih secara bersama, mereka sudah bersekutu. Ketika mereka menyanyikan satu lagu pujian, mereka itu sudah bersaksi. Dan banyak sumber yang mengatakan bahwa ada kekuatan lewat nyanyian. Jadi teman-teman pelayan KKR, begitu dahsyatnya ketika kita ikut terlibat dalam bernyanyi, berarti secara tidak langsung kita sudah terlibat dalam tritugas gereja. Wow, luar biasa sekali. Ini harus kita tekankan kepada anak-anak kita. Bagaimana bahasanya di setiap kelas ini mungkin tanggung jawab guru ya, bagaimana nanti membahasakannya supaya begitu luar biasanya bernyanyi memuji Tuhan. Jadi yang kedua, bernyanyi memuji Tuhan itu ternyata memberikan energi positif bagi diri sendiri dan bagi orang yang lain. Energi yang positif dalam arti kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan kekuatan. Jadi ketika kita bernyanyi, kita merasakan bagaimana kita boleh mendapatkan sesuatu yang baru kepada diri kita dan kepada orang yang lain. Kita pernah ikut menyaksikan ketika ada paduan suara ataupun vokal grup yang bernyanyi dengan hati, kita rasakan ya bagaimana hikmatnya, dan kadang kita merinding. Berarti itu artinya bahwa bernyanyi memuji Tuhan memberikan energi positif. Yang ketiga, bernyanyi memuji Tuhan ini mendisiplinkan diri untuk selalu berlatih. Dalam arti tampilan di dalam suatu paduan suara ataupun vokal grup ternyata tidak saja muncul dalam tampilan sekejap, tetapi mengapa itu bisa terjadi? Ternyata ada latihan yang sungguh-sungguh luar biasa. Ketika ini bisa kita lakukan, berarti ternyata di balik nyanyian kita bisa melihat ada kedisiplinan di situ. Yang keempat, bernyanyi memuji Tuhan. Nah, ini luar biasa. Ketika kita bernyanyi secara bersama-sama ya, secara individu mungkin kita tidak terlihat seperti yang saya ungkapkan, tetapi ketika kita di dalam paduan suara ataupun vokal grup, di sini kita dilatih untuk menghargai orang yang lain. Jadi kita tidak hanya mendengar suara kita, tetapi bagaimana kita peka juga mendengar suara teman kita. Berarti ketika kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, berarti ada pesan di balik itu bahwa kita menghargai orang yang lain. Jadi teman-teman pelayan KKR, indikasi keberhasilan pengajaran kita pada minggu ini tanggal 7 Mei 2023 saya tawarkan ini nanti para guru, para pelayan melihat dan mengevaluasi di anak-anak KKR, anak balita, kecil, tanggung, dan kelas remaja. Sini saya mau menyatakan indikasi keberhasilan kita adalah anak dan remaja menjadi lebih bersemangat memuji Tuhan. Tentunya bagaimana juga kita boleh memotivasi anak-anak kita sehingga di pengalaman kita mungkin yang paling sulit untuk diajak bernyanyi mungkin di kelas remaja. Itu apa yang terjadi di kelas remaja, sesuai dengan perkembangan psikologinya, itu yang harus kita selesaikan sehingga baik balita, kecil, anak tanggung, dan remaja bersemangat untuk memuji Tuhan lewat nyanyian kita. Yang kedua, anak dan remaja menjadi berinisiatif untuk tampil di
salah satu ibadah. Kalaulah bisa dikoordinir, nanti respon firman Tuhan di minggu ini mungkin kita bisa berkomunikasi dengan BPMR, kelas balita atau kelas apapun itu, tanggung, kecil atau remaja, bisa tampil dalam ibadah minggu yang boleh kita manage ya, sehingga kita bisa mengukur tingkat keberhasilan pengajaran kita di minggu ini. Tentunya ada 1 minggu waktu kita berlatih. Yang ketiga, anak dan remaja kalaulah bisa memiliki grup persembahan pujian yang sudah permanen, yang selalu bisa berlatih bersama, dan di situ didampingi oleh guru pelayan, sehingga grup persembahan pujian ini menjadi satu alat gereja dalam bersaksi. Yang keempat, anak dan remaja memiliki kerinduan untuk beribadah. Ibadah memiliki daya tarik bagi remaja. Oleh karena itu, bagaimana kita mengelola ibadah kita secara khusus dengan melalui pujian, sehingga anak dan remaja ini rindu sekali di hari Minggu. Dia bisa bertemu dengan Tuhan, dia bisa mempersembahkan pujian bagi Tuhan sesuai dengan bacaan remaja pada Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ini menjadi Mazmur korban syukur, artinya bagaimana Mazmur ini mengajak kita untuk ikut menyerahkan diri sebagai ibadah kepada Tuhan. Jadi ini menjadi indikasi, mari ciptakan bahwa di KAKR memiliki daya tarik tersendiri untuk boleh bersekutu bersama-sama di dalam ibadah. Jadi anak ini memiliki kerinduan sekali. Kapan hari Minggu? Mereka merasa kurang cepat tibanya hari Minggu. Mungkin ini yang menjadi tawaran kami sebagai indikasi keberhasilan pengajaran kita di Minggu tanggal 7 Mei 2023. Jadi mari tetap bersiap secara pribadi. Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan memberkati setiap kita, guru-guru KKR yang dipakai untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akhiri sermon kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa yang memperlengkapi kami untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh Engkau kasihi. Terima kasih Bapa, berkati persiapan-persiapan guru KKR secara pribadi, sehingga semakin sempurnalah persiapan kami setiap memberikan pengajaran di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.